Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang taksiran bilangan desimal. Sebelumnya kita telah belajar nih bagaimana cara membulatkan bilangan desimal, bisa ke satuan, ke persepuluhan, ataupun ke perseratusan. Nah, sekarang kita akan belajar taksirannya, bagaimana cara mengoperasikan bilangan desimal yang kita bulatkan terlebih dahulu, kemudian kita jumlahkan, kita kurangi, kita kali, dan kita bagi. Nah, sebelum kita masuk materi, Bu Guru mau ngajak kalian untuk mengingat kembali bagaimana nilai tempat dari suatu bilangan desimal. Karena nilai tempat itu sangat-sangat penting. Selain kita harus hafal mana angka besar dan mana angka kecil, kita juga harus ingat bagaimana nilai tempatnya dalam bilangan desimal. Nah, di sini Bu Guru telah menyiapkan angka 58,974. Ingat ya, bilangan desimal itu ditandai dengan tanda koma. Kita akan cari tahu atau kita ingat kembali bagaimana nilai tempat dari angka ini. Angka 5 pada bilangan ini adalah menempati nilai puluhan. Kemudian angka 8 ini angka sebelum dari koma, sampingnya koma pas ya pokoknya, itu adalah angka satuan. Kemudian dikasih koma. Setelah koma, nah angka setelah koma di sini kan 9. Kita sebutnya nilai tempatnya adalah persepuluhan. Setelah 9 ada angka 7. Kita sebut nilai tempatnya perseratusan. Kemudian nilai 4 adalah perseribuan. Untuk pembulatan bilangan desimal ini kita belajar sampai pembulatan perseratusan saja. Lanjut, langsung kita akan belajar contoh-contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah kita membahas taksiran bilangan desimal ke satuan terdekat. Ingat ya, satuan terdekat itu adalah bilangan sebelum koma. Di sini Bu Guru menyiapkan soal yang pertama adalah 3,64 ditambah 1,32. Kita akan menaksirnya dengan cara kita bulatkan terlebih dahulu angkanya. Ini kan satuannya kan ada di 3. Nah, kita lihat angka belakangnya. Angka belakangnya adalah 6. 6 ikut atas apa bawah? Ikut nilai atas ya, atau angka besar ya. 6 itu angka besar, maka 3-nya kita tambahkan 1. Bentar, Bu Guru kasih coret-coretnya di sini. 3 kita tambahkan 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Kemudian angka selanjutnya yaitu 1,32. Satuannya kan ada di 1. Tapi yang kita lihat adalah angka 3-nya. Angka 3 adalah bilangan besar apa kecil? Bilangan kecil ya. Karena bilangan kecil maka satunya tetap 4 ditambah 1. Hasilnya adalah 5. Soal selanjutnya yaitu 5,39 dikurangi 2,16. Kita perhatikan 5,39 nilai satuannya ada di 5. Yang kita lihat adalah belakangnya. 3 ikut angka besar apa angka kecil? Angka kecil, jadi 5-nya adalah tetap. Kemudian yang satunya 2,16, satuannya ada di 2, yang kita lihat adalah satunya. 1 nilainya angka besar apa kecil? Angka kecil, berarti 2-nya tetap. 5 dikurangi 2, hasilnya adalah 3. Soal selanjutnya masih tetap kesatuan terdekat, namun ini soalnya adalah perkalian. Caranya masih sama kok, kita bulatkan terlebih dahulu. Ada angka 2,88 dikali 7,21. Kita lihat satuannya ada di angka 2 ya.
Kemudian yang kita perhatikan adalah belakangnya. 8. 8 ikut angka besar apa angka kecil? Angka besar ya. Karena angka besar maka 2-nya kita tambahkan 1. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Kemudian dikali 7,21. Satuannya ada di 7. Kemudian yang kita lihat belakangnya 2. 2 angka besar apa angka kecil? Angka kecil, maka 7-nya tetap 3 dikali 7 hasilnya 21. Soal selanjutnya yaitu pembagian. Caranya masih tetap. Kita perhatikan satuannya ada di mana? 24,37. Satuannya ada di 4. Yang kita lihat belakangnya 3. 3 angka besar apa angka kecil? Angka kecil ya. Berarti 24-nya kita tetap tulis 24. Kemudian dibagi 3,72. Satuannya ada di 3. Kemudian yang kita lihat adalah 7-nya. 7 angka besar apa angka kecil? Angka besar. Berarti 3-nya kita tambahkan 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. 24 bagi 4 sama dengan 6. Begitu caranya. Nah, Bu Guru rangkumkan untuk belajarnya ada di slide berikutnya ini. Ini caranya sama seperti yang Bu Guru jelaskan, cuman lebih jelas karena Bu Guru kasih warna yang berbeda. Nilai satuannya Bu Guru kasih angka ungu, tapi yang perlu kita perhatikan angka besar apa kecilnya, kita lihat di yang warna merah. Begitu. Lanjut ya, kita belajar yang mengubah ke persepuluhan terdekat. Caranya sama. Kita bulatkan terlebih dahulu ke persepuluhan terdekat, kemudian kita operasikan. Soal yang pertama, 1,47 ditambah 3,83. 1,47 persepuluhannya kan posisinya ada di 4. Kemudian yang kita perhatikan adalah 7-nya. 7 ikut angka besar, berarti 4-nya kita tambahkan 1. Berarti 1,47 jika dibulatkan menjadi 1,5. Karena 4 tambah 1 adalah 5. Ditambah 3,83. 3 ini kan angka kecil, berarti nilai 8-nya tetap. Berarti 3,83 dibulatkan menjadi 3,8. Jika dijumlah, nah cara menjumlahnya kita harus ada oret-oretannya nih. Di buku oret-oretan kita susun 1,5 ditambah 3,8. Ayo kita susun bareng. 5 ditambah 8 ada 13 kan? Berarti sini kita tulis 3. Kemudian nyimpen 1 di sini. 1 tambah 1 hasilnya 2. 2 ditambah 3 hasilnya 5. Di sini. Jangan lupa dikasih koma. Kalau penjumlahan dan pengurangan desimal, cara menghitungnya seperti ini. Komanya ini harus lurus. Begitu. Berarti 1,5 tambah 3,8 hasilnya adalah 5,3. Gampang kan? Lanjut soal berikutnya. Ini Bu Guru hapus dulu. Oke, oret-oretannya Bu Guru hapus. Masuk ke soal berikutnya. 6,61 dikurangi 5,35. Persepuluhannya ada di 6,61, persepuluhannya ada di 6. Kemudian 5,35 persepuluhannya ada di 3. Kemudian kita perhatikan nilai belakangnya.
Karena yang ini satu ini angka kecil, maka 6-nya ini tetap. Berarti 6,61 dibulatkan menjadi 6,6. Dikurangi 5,35. 5-nya ini ikut angka besar. Berarti angka 3 kita tambahkan 1. 3 tambah 1 hasilnya adalah 4. Berarti 5,35 menjadi 5,4. Kita susun lagi. 6,6 di ret-retan sini ya. 6,6 dikurangi 5,4. 6 kurangi 4 hasilnya adalah 2. 6 kurangi 5 hasilnya adalah 1. Berarti jawabannya adalah 1,2. Soal berikutnya masih sama. Walaupun angka di belakang komanya ini lebih banyak dari angka sebelumnya, tapi tetap yang kita perhatikan adalah posisinya. Persepuluhannya ada di mana, kemudian kita lihat belakangnya. Yang lainnya kita bisa abaikan. 3,341. Persepuluhannya ada di 3. Berarti 3,341. Kita perhatikan angka 4. Angka 4 ini adalah angka kecil, berarti pembulatannya menjadi 3,3. Ditambah 2,257. 5 ini angka besar, berarti 2 yang ungu ini kita tambahkan 1. 2 tambah 1 hasilnya adalah 3. Berarti 2,257 hasilnya adalah 3,3. Yuk kita susun lagi. 3,3 ditambah 3,3. Hasilnya adalah 3 tambah 3 sama dengan 6. 3 tambah 3, 6. Hasilnya 6,6. Tuh, gampang kan? Untuk persepuluhan lagi, pengurangan 7,235 dikurangi 2,746. Persepuluhannya ada di 2. Yang kita lihat adalah belakangnya. Angka 3 ini adalah angka kecil, berarti 2-nya nilainya tetap. Berarti 7,235 menjadi 7,2. Kemudian dikurangi 2,7 karena 4-nya ini tetap ya. Maaf. Karena 4 ini angka kecil ya, berarti 7-nya tetap menjadi 2,7. Yuk kita susun lagi di oret-oretnya. 7,2 dikurangi 2,7. Kita hitung bareng ya. 2 kurangi 7 kan enggak bisa, kita harus pinjam depan. 7-nya kita pinjam, ini jadi 6. Yang di sini jadi 12. 12 kurangi 7 hasilnya adalah 5. 6 dikurangi 2 hasilnya 4. Jangan lupa di sini dikasih koma. Jadi hasilnya adalah 4,5. Begitu. Gampang banget kan? Tadi kita sudah membahas tentang kesatuan terdekat dan kepersepuluhan terdekat. Sekarang Bu Guru membahas keperseratusan terdekat. Bu Guru cuma ngasih 2 soal untuk yang ini karena Bu Guru rasa kalau yang satuan dan persepuluhannya kalian bisa, Bu Guru yakin keperseratusannya pun sangat-sangat bisa. Karena pada konsepnya itu sama seperti sebelum-sebelumnya, hanya posisinya saja yang berbeda. Begitu. Oke, kita bahas untuk soal yang ini ya. 8,421 ditambah 5,168. Nah, posisi perseratusannya ada di ungu ini. 2 angka setelah koma. Kemudian yang kita perhatikan adalah belakangnya. 8,421 yang kita perhatikan adalah 1. 1 angkanya adalah angka kecil. Karena angka kecil berarti 2-nya ini adalah tetap. Berarti pembulatannya menjadi 8,42. Dan untuk yang ini 5,168 yang diperhatikan adalah 8-nya. Karena 8-nya ini adalah angka besar, berarti 6-nya ini nanti kita tambahkan 1 menjadi 5,17. Dan untuk menjumlahkannya tetap kita susun. Di sini 8,42 ditambah 5,17. 2 tambah 7 hasilnya 9. 4 tambah 1 hasilnya 5, 8 tambah 5 hasilnya 13. Berarti hasilnya adalah 13,59.
Soal yang kedua yaitu 9,754 dikurangi 3,213. Sama seperti tadi, posisi perseratusannya kita lihat ada di sini. Yang kita perhatikan adalah belakangnya adalah angka 4, berarti nanti angka 5-nya ini menjadi tetap. Kemudian yang ini pun juga sama, 3 ini termasuk angka kecil, berarti angka 1-nya nanti akan tetap menjadi seperti angka berikut. Kemudian kita susun juga 5 kurangi 1 hasilnya adalah 4, 7 kurangi 2 hasilnya 5, 9 kurangi 3 hasilnya adalah 6. Berarti hasil akhirnya adalah 6,54. Gitu caranya, gampang banget kan? Gampang banget, intinya itu semuanya sama. Kita bulatkan terlebih dahulu sesuai posisinya masing-masing. Kemudian kita bisa jumlahkan, kurangi, kali, maupun dibagi. Gitu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kita mungkin akan belajar tentang bab selanjutnya yaitu FBB dan KPK. Ya, bagaimana ya itu FBB dan KPK? Nanti kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar di rumah. Jika ada pertanyaan, jika ada yang belum paham, silahkan hubungi Bu Guru. Bu Guru siap membantu kalian dalam mengerjakan atau membantu kesulitannya kalian. Gitu. Terima kasih ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.